Yuk. Halo semuanya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Para pendengar dimanapun Anda berada. Berlanjut lagi dengan kami di sini di obrolan Wis. Yuk lanjut lagi. Di episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi, kita diskusi lagi, kita akan bercerita tentang apa ya? Ya pembahasan lah dari judul-judul kita yang sangat menarik. Oh ini kosong rokoknya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman mau dengerin podcast kita, jangan lupa siapin kopi, jangan lupa siapin gorengan, rokoknya juga kalau yang ngerokok gitu. Jadi bisa enjoy lah. Podcast kita bisa dipakai untuk menemani kalian dalam perjalanan kalau lagi bosen atau ya lagi ngapain aja bebas. Sebelum tidur Lebih enaknya sebelum tidur. Kenapa sebelum tidur? Emosi. Karena saya pernah dengar quotes begini. Saya pernah dengar quotes adalah komunikasi di malam hari itu lebih jujur daripada apa yang kamu lakukan di siang hari. Jadi siapa tahu pas dengerin itu ngerasa bahwa podcast jujur banget. Kosong. kalau mau kayaknya lebih ke bujur gak sih? Ya sudah, kita lanjut lagi. Oke, jadi di episode kali ini kita bakal ngebahas tentang design thinking. Ngeri ya. Loncatnya itu langsung ke design thinking gitu. Kan ini mah beberapa minggu setelah di tag episode yang kemarin. Ya nggak apa-apa. Kan podcast gitu kan jadwalnya syuting sehari bisa 2-3 pembicara. Ditayangannya kan seminggu jadi sebulan. Jelas ini udah ada yang banyak mengeluh karena dia jadi narasumber ya. Banyak menggerutu karena dia jadi kali ini jadi narasumber. Oke, tentang design thinking. Saatnya kita bantai dengan pertanyaan-pertanyaan. Saya sebagai pengajar design thinking akan diuji sekarang di sidang. Oke, jadi malam kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang design thinking. Nah, gitu. Nah, design thinking itu kan ibaratnya di sekolah tuh udah ini ada nggak tingkat sekolah gitu? Nggak ada lah. Maksudnya Frame design thinking yang maksudnya di share ke anak-anak gitu dalam itu nggak pernah dalam bentuk silabus gitu atau silabus ilmu enggak gitu. Ya. Tapi mungkin kalau Pendidikan dasar mah nggak ada ya. ya kalau beberapa guru yang ngerti lah gitu ya, mungkin mengajak logika itu kan dasar-dasar yang Ya. ke arah sana gitu. Tapi kan tidak disebutkan ini loh design thinking, nggak pernah. Betul. Nggak pernah clear gitu secara jelas gitu. Nah, orang yang dengar masih pada bingung. Pertanyaan pertama yang paling mendasar, apa itu design thinking? Nah, Yang paling mendasar adalah itu proses berpikir atau cara berpikir. Design thinking. Jadi kalau misalkan kita ngomongin thinkingnya sendiri, berpikirnya atau misalkan cara berpikir sebetulnya banyak. Jadi dari konsep keilmuannya cara berpikir itu banyak pisan gitu. Ada critical thinking, ada design thinking, ada spiritual thinking. Oh banyak gitu, banyak banget dari berbagai macam thinkingnya itu. Tapi intinya Ayo thinking. Bagus. Kayaknya dia ngajar gak sih? Dia ngajar juga. Pas ngajar gitu lagi. Jokesnya tuh Kita tim teaching design thinking di kampus. Di kampus juga sebetulnya awalnya nggak ada design thinking, cuma karena ketua yayasan pengen itu ya udah kita gas Mata aja. kuliah. Ini jadi mata kuliah. karena lagi in. Karena lagi in. Sebetulnya di kita itu lagi in mungkin beberapa tahun terakhir. Mungkin 5 tahun terakhiran itu design thinking populer lah gitu. Kalau di luar negeri kan udah lama ya, udah sejak tahun 90-an juga sudah dipelajari. Tapi kalau di Indonesia itu mulai terkenalnya dan mulai keren itu dari tahun 2000-an, 2010 itu sudah mulai. Jadi kalau misalkan dibilang di Indonesia terlambat ya, mungkin Ini lah ya, Ada sejak banyak selalu. startup sebenarnya. sejak banyak startup itu mulai terkenal. Jadi kalau misalkan dibilang terlambat nggak, ya terlambat. Tapi kalau misalkan dipelajari lebih dalam, sebetulnya enggak juga. Karena ada basic gitu. Karena setiap manusia itu punya basic untuk menyelesaikan masalah. Jadi design thinking itu salah satu keilmuan yang isinya adalah gimana caranya kamu
membuat sebuah list, sebuah checklist ya teman ya disebutnya. Daftar atau step by stepnya, kamu bisa menjabarkan YouTube ya teh. masalah. Kamu bisa menjabarkan masalah, lalu gimana caranya mencari solusi yang terbaik gitu. Bedanya sama mindset apa? Kalau mindset maka Kan pola pikir. cara berpikir. Pola pikir. Kalau mindset kan jatuhnya jadi pola pikirnya. Kalau yang thinking ini adalah step by stepnya kamu nyelesain masalah dari A sampai Z gimana gitu, termasuk berbagai macam resiko manajemennya seperti apa Contohnya? gitu. Contohnya misalkan kayak gini, sederhananya aja. Kan hidup kita tuh dipenuhi masalah ya. Manusia itu adalah isinya masalah lah. Karena kebahagiaan itu cuma sesaat, tapi masalah itu bisa long lasting. Jadi kita ambil misalkan cara sederhana, anak-anak muda sekarang nih, dia pengen ke kampus untuk kuliah, kan isinya masalah semua. Harus ngapain, harus gimana, harus pakai apa, mau pakai motor, pakai angkot, pakai gojek, bajunya harus kayak gimana, warna apa, sepatunya harus gimana, kan itu masalah. Nah itu bisa dijabarkan, di step by step kan. Oh di list aja, nanti baru dibikin conclusionnya. Oh kesimpulannya saya harus pakai ini, sederhananya gitu. Cuman yang banyak dipelajari di design thinking itu jatuhnya ke permasalahan di perusahaan, di pekerjaan atau di karir gitu, di masyarakat. Basicnya gitu. mah sebetulnya mah semua orang sudah punya gitu ya. Basicnya sudah punya. Cuma mungkin kerangkanya. Orang akan ngerasa asing karena kita buat deskripsinya, polanya. Padahal kalau misalnya sudah dipelajari, oh ternyata saya juga melakukan ini setiap hari gitu. Jadi cuman pedah tadi catat we gitu. Pedah tadi catat. Banyaknya kan orang udah di pikiran kita udah di list tuh. Karena kan tipe orang beda-beda ya. Ada yang dia detail banget, ada yang kumaha brehna we, kumaha engke gitu kan gitu. Nah, di sini dipelajari biar kamu bisa mengurutkan. Dan bisa bisa brainstorm kira-kira kalau misalnya saya punya masalah gimana nih cara ngeberesinnya gitu. Itu sama dulu saya pernah dapat ilmu yang gini, mungkin ini design thinking ya, yang akhirnya saya ngeklik ke situ gitu ya. Jadi misalkan dulu ikut pelatihan, punya masalah apa nih di sekolah, tolong dituliskan yang menurut Anda itu paling besar gitu. Dituliskan lah gitu ya. Terus menurut bapak-bapak sekalian nih, gimana nih cara penyelesaiannya dari masalah itu, dituliskan aja dulu. Menurut kan maksudnya jadi kita yang beropini nih bagaimana cara menyelesaikannya. Terus kemudian diurut gitu. Setelah diurut dibilang tahapan mana yang paling mudah nih dari A sampai Z-nya, diurutkan. Betul. Nah, akhirnya tuh si coachnya gitu, pelatihnya tuh bilang bahwa masalah Bapak dan Ibu 50% udah selesai. Betul. Hanya baru merumuskannya aja. Jadi ada masalah besar dirumuskan, tata caranya gimana gitu, terus kemudian diurutkan. Iya, betul. Nah, ketika diurutkan sebetulnya ya masalah yang tadi yang dianggap besar itu, ketika kita tahu bagaimana cara melakukan A sampai Z-nya, 50% sudah selesai di atas kertas. Iya, betul. 50%-nya lagi berarti tinggal action gitu. Iya. Itu kalau di bagian itu disebutnya design sprint. Yang tadi contohnya. Ya, artinya kan pola yang itu tuh udah dapat tuh dari dulu, cuman mungkin kita nggak tahu ini tuh cara berpikir apa. Nah, mungkin sekarang lagi trennya design thinking, mungkin begitu gitu. Iya, betul. Ya. Cuman dulu mah belum kesebut istilah desain thinking itu kan belum kesebut, tapi secara teknis orang-orang itu sudah melakukan itu sebetulnya. Kayak misalkan sekarang tren design thinking di startup, di perusahaan, dari dulu pun mereka sudah melakukan itu gitu. Sudah terjadi gitu. Cuma karena mungkin mulai seru gitu, ramai, akhirnya dibahas kembali, akhirnya ini kan namanya design thinking. Kalau ketemu masalahnya harus begini, step by stepnya harus seperti apa. Nah, akhirnya banyak diadopsi oleh banyak perusahaan, sekolah gitu ya. Itu akhirnya rame lagi gitu. Nah kan sebenarnya kan design thinking kalau untuk orang awam mikirnya ini mah arahnya ke desain gitu. Iya, awal-awal di gitu kan. teman-teman mahasiswa pun berpikir, Pak kan saya jurusan A, jurusan B, jurusan C, kenapa saya harus belajar desain? Nah, padahal kan tidak. Karena kalau misalkan kita ambil dari arti katanya sendiri kan, desain itu tidak
bukan ke arah visual saja atau ilustrasi saja. Desain itu kan sebetulnya merancang gitu, merancang, menyelesaikan sesuatu intinya gitu. Ya itu tuh mirip dulu zaman kuliah. Wih, kenapa kan kita mau kerja di hotel ya? Kenapa belajarin hospitality rumah sakit? Ada yang di Twitter Gitu, Hospital itu. Ngeselin itu ya mungkin mirip-mirip gitu. Mirip-mirip gitu lah. Kayaknya mungkin memang syarat jadi mahasiswa harus ngeselin gitu ya. Harus. Karena di masa-masanya mahasiswa emang harus nyebelin sih Harus sebetulnya. ngeselin ya. Harus Karena ngeselin. ya remaja lah. Justru kalau yang lempeng-lempeng aja baik-baik aja kan kita curiga ya. Begitu. Jadi intinya mah ya kumaha caranya kamu bisa menyelesaikan masalah secara terperinci gitu. Ya berarti itu mah bukan urusan profesional. Selain profesional juga maksudnya kehidupan sehari-hari juga bisa kepake lah. Bisa. Untuk kehidupan sehari-hari untuk siapapun sebetulnya Ya. gitu. Maksudnya ketika orang tahu ilmu design thinking gitu, Ya. kan permasalahan selalu ada gitu. Betul. Tapi karena cara berpikirnya udah punya ilmunya gitu ya, ya dijalanin pasti gitu. Betul. maksudnya. Jadi membiasakan orang untuk bisa berpikir desain gitu atau Ya. merancang pola pikirnya biar bisa lebih to the point gitu, Ya. biar bisa lebih terarah lah. gitu. Itu udah bagus. Kalau misalkan dikaitkan dengan pendidikan misalkan ya, ya mohon maaf gitu misalkan di Indonesia tidak rata pendidikan, tingkat jenjang sekolahnya nggak rata. Nggak perlu minta maaf. Oh emang kenyataan ya. Tapi kalau misalkan ada orang yang tidak sekolah tinggi tapi ternyata secara nalar dia cerdas di situ ya oke aja gitu, nggak masalah gitu. Justru saya nggak sekolah tinggi tapi ternyata dia baca buku caranya begini. Dia bisa lebih matang gitu. Apalagi orang-orang yang dia punya pekerjaan dan usaha mandiri itu bakal lebih real gitu karena dia menghadapi masalahnya langsung. Ya, Gitu. Kalau untuk teman-teman mahasiswa kan kadang saat dia mempelajari ini tuh dia malah nyari-nyari masalah kan. Wah, masalah apa nih yang harus diberesin pakai design thinking? Wah, harus kayak gimana nih? Padahal kan hirup maneh tuh bisa gitu diurutin dengan Padahal itu. contoh yang jelas mah mana naik lulus sebenarnya lah. Nah, kan kamu mau lulus, Proyeknya mau gimana? skripsi, nah itu pakai proses itu sebenarnya gitu. Ngomong sih gampang ya. Jadi ini harus Gampang karena saya udah lulus. Karena saya udah lulus. Kalau waktu itu mah pusing. ditekanin lagi bahwa design thinking itu bukan urusan desain, bukan Bukan. cara berpikir Ivan Gunawan, bukan. Bukan desainer. Bukan. Bukan untuk Jangan desainer. salah aja. kaprah itu desain thinking. Wah, ini cara berpikir cara Ivan Gunawan. Enggak, design thinking itu bisa diaplikasikan di berbagai macam bidang dan keilmuan gitu. Karena konsepnya adalah gimana caranya membuat pola pikir dan cara berpikirmu efektif gitu. Begitu. Sebagai tambahan tuh gini, jadi salah satu kenapa design thinking itu sulit diterapkan ya di Indonesia itu atau baru-baru, tapi di satu sisi juga sebenarnya dia tuh merevolusi pola pikir Ya. penyelesaian masalah, karena sebelumnya kan cenderung ya nggak tahu kalau di pemerintahan ya atau di perusahaan-perusahaan besar di Indonesia misalnya atau di BUMN, tapi cenderung gini, penyelesaian masalah itu Nyapu. selalu bersifat top down, Ya. sifatnya kebijakan dari atas. Oh, ini ada masalah, yang bosnya memutuskan segala sesuatu di Bawah. instruksi sama bawah, jadi Hierarkis. sistem komando dan hierarkis gitu. Jadi harus ada Superman di dalam tim gitu. Waktu itu pola pikirnya kan gitu. Tanpa disadari sebenarnya belum tentu apa yang dipikirin oleh si bos atau pimpinan ini tuh menjadi solusi dari masalah yang ada. Nah, design thinking tuh salah satunya merubah pola pikir kayak gitu menjadi bagaimana memecahkan masalah secara tim gitu, kolaboratif dan lain sebagainya. Tapi kan kalau dulu emang emosinya dari dulu lah. Kita juga sempat ngalamin pasti gimana ada istilah bos selalu benar kan gitu. Iya, itu yang Itu akhirnya yang harusnya direvolusi. dirombak kan. Dirombak. Ya makanya kan banyak juga yang katanya teh bawahan terus yang salah, cenah atasannya mah Ya pasal 1 pasal 2 itulah. ya Pasal 1 bos selalu Nah, benar. berarti kalau pemerintah sekarang sudah menggunakan konsep design thinking nggak sih? kalau dari video yang tadi saya lihat kan
kalian tuh orang-orang pinter di situ. Harusnya bisa bikin kebijakan yang baik loh. Tapi ternyata tidak gitu. Maksudnya orang yang sudah menguasai design thinking pun itu bisa blunder. Karena dari step by step design thinking itu sendiri ada proses yang namanya ideasi, terus nanti ada prototyping, nanti di prototyping itu ada testing. Nah, setelah testing ini oke atau enggak? Ya. Kalau enggak oke ya balik lagi ke step sebelumnya. Brainstorm lagi. Cuma kan yang terjadi banyaknya udah testing itu udah paksain aja. Ya. Karena bagi-baginya udah jelas. Oh, berarti kayak yang sekarang UKT sama Tapera itu sebenarnya lagi tahap testing. Iya kan Ya kan ketika ditolak dia akan balik lagi kan. Sudah ada. Sekarang mau di testing lagi. Ternyata banyak yang kontra, ditarik lagi gitu. Atau ini nih ada orang yang bakal mikir bahwa Persib juara itu karena siapa pelatihnya teh? Bojan Bojan. Bojan. Padahal kalau kita berpikir dengan cara design thinking ini tuh kan yang meletakkannya siapa dulu sampai dia bisa bawa juara kan. Dulu kan gini, ganti pelatihna, ganti pelatihna atau asupkeun saha. Jadi seolah-olah ada game changer gitu. Berharap bahwa ada game changer Mesiah gitu di tubuh satu tim bola yang akan merubah ini, padahal itu nggak begitu caranya kan. Tapi dia simultan gitu, continuous. Ini siapa yang meletakkannya? Kalau dulu Luis Milla nggak pernah meletakkan kayak gitu, tidak akan terjadi kayak gini gitu. Kalau kita ngomongin Bojan Hodak, dia juga kan ditanya, apa yang Anda lakukan kok Persib dari posisi 16 zona degradasi ini sampai bisa jadi juara? Enggak, saya nggak melakukan apa-apa, saya melakukan apa yang pelatih harusnya lakukan aja. Gitu. Ya jadi, harusnya kan pola pikir itu yang muncul gitu bahwa nggak ada Mesiah, nggak ada Superman, nggak ada game changer satu orang, tapi a whole team. Ya berproses lah gitu, semuanya juga berproses gitu. Yang jadi bahas versi banyak. Tapi ini sebagai design thinking juga kan bisa Ngebahas. dipakai. Jadi Coach Bojan itu dia cerita ketika pertama kali datang ke tim Persib. Apa ini Cina? Di ruang ganti dia bilang, apa ini ada yang meninggal apa gimana kok suasananya sedih murung gini gitu. Kita tuh harusnya main bola bersenang-senang gitu. Dengan satu kalimat itu tuh kayaknya ngerubah banyak hal gitu. Banyak hal. Akhirnya ya itu bisa jadi yang lecutan ya, lecutan dari situ. Tapi ya balik lagi, kalau misalnya pola pikir Bobotoh masih berpikir bahwa ini adalah penentu Persib juara, ya salah berarti. Karena dilihatnya kan dari bagaimana dulu tepat gitu. ya. Iya. Kalau cuman faktor dari satu orang aja. Satu orang. Takutnya ntar kalau LRD nggak juara tahun depan cat lagi gitu. Karena kan nyambungnya gini, maksudnya dari manajemen yang akhirnya memutuskan untuk merekrut pelatih itu. Kan berarti ada andil juga di situ untuk memecahkan masalah kan. Akhirnya nyambung ke pemain yang ini yang underperform jadi termotivasi lagi gitu. Termasuk staf pelatih mungkin ditambahin. Masyur. Dokter tim. Dokter tim. Dokter tim. Gimana sebenarnya Om Oki untuk mudahnya seseorang ini bisa mempelajari design thinking? Mudahnya mah adalah dengan menyadari diri sendiri aja dan ketemu banyak masalah. Ya. Betul. Dia ngelihat untuk melatih kebiasaan. Ngelihatnya balik ngaca gitu. Ke Iya, diri sendiri. muhasabah diri aja gitu. Karena di step by stepnya itu stoik ini. di rincian keilmuannya itu di apa ya disebutnya di literasi apa ya? Teks. Di teksnya di poin-poin step by step berlatihnya Diagramnya. itu adalah yang memang kamu harus ketemu banyak masalah. Kalau misalkan kamu pengen saya biar bisa mahir menerapkan ilmu ini misalkan di masalah perusahaan, ya perusahaannya harus ketemu banyak masalah gitu. Cuma kan masalahnya sekarang adalah orang-orang banyak yang pengen nggak mau ketemu masalah gitu. Padahal kan masalah membuatmu lebih matang gitu ya. Masaklah Gitu biar supaya matang. Jadi memang harus ketemu banyak masalah. Dan bahkan masalah itu kan kadang repetisi ya. Gitu. Masalahnya terus berulang gitu, dan masalah yang sama itu akan terus berulang. Kayak misalkan sekarang perusahaan yang fokusnya di produk nih. Produk makanan. Produk makanan itu sebelum dilempar ke pasar, ke masyarakat,
itu kan udah lewat pengujian, udah lewat testing, tapi kadang di masyarakat itu kadang ada yang miss. Nah, itulah proses gimana caranya terus dikembangin biar masalahnya lebih selesai. Diiterasi, Diiterasi. Penggajian terajam misalnya. Ya. Apa masalahnya? Masalahnya apa? Harusnya kan paham. Harusnya paham. Apalagi orang-orang yang Tapi kan mengerti tentang manajemen keuangan. tapi kita harus Manajemen perusahaan. kan balik lagi ke yang tadi statementnya bahwa masalah itu pasti berulang. Pasti berulang. Dan bulan depan gitu lagi. apa ya itu? Terancam terus. Itu sebenarnya nyambung ke peribahasa. Apa yang tidak membunuhmu berarti bukan pembunuh. Tapi akan menguatkan gitu. What doesn't kill you make you stronger. Nah, begitu. Jadi emang harus ketemu banyak masalah. Jadi kamu bisa lebih kuat gitu. Jadi kamu bakal bisa tahu nanti menghadapi masalah yang gitu lagi di kedepan harinya, dia akan tahu lebih cepat cara proses menyelesaikan itu seperti apa. Yang paling simpel mah sebenarnya mun isuk digawe pakai apa yang akan pakaian apa yang akan dipakai besok, pakai motor atau pakai mobil atau naik angkot, naik gojek, kan itu sebuah permasalahan yang harus diselesaikan kan sebetulnya. Saya tuh bagus ya. Maksudnya orang kayak milih baju nyanggeus pangluhur lah we. Ambil gak usah milih. Bahan tapi dicarekan ya. Acak-acak. Itu di pangluhur. Nah itu kan ini permasalahan juga kan. Iya, makanya di beberapa sekolah atau perusahaan itu pasti menggunakan seragam. Itu salah satu pemecahan masalah juga gitu. Atau sekolah biar misalkan nggak sisirikan yang kaya sama yang miskin, seragaman sarua KB. Sepatu kudu hitam gitu. Sepatu harus hitam semua, padahal itu kan bisa juga ada sisi baiknya. Rambut kenapa nggak boleh panjang, harus pendek? Ya mungkin itu salah satu pemecahan masalah juga gitu. Walaupun katanya rambut gondrong itu tidak mempengaruhi IQ segala macam, ya mungkin itu salah satu step saat itu yang digunakan untuk ya udah biar semuanya rapi aja sama. Alasannya gitu. Kenapa Anda gondrong? Saya pengen gondrong kayak Mawang. Mumpung boleh ya. Mumpung boleh. Karena gitu. kalau siswa SD kan nggak boleh. Ya kan ini tahap testing juga dulu. Rambutnya digondrongin, saya warnain, saya pengen lihat reaksi rektor sama ware. Aman. Oh ya udah lanjut gitu. Kecuali kalau misalkan nanti saya bikin masalah, mungkin ini bakal dibahas. Saya juga rambutnya. Alhamdulillah performa saya di kampus oke, jadi kayaknya nggak dikomentarin. Yang paling penting sebenarnya gimana insting melihat sebuah masalah sih. Kalau menemukan kan kadang kita juga ngapain sih cari-cari masalah gitu. Ya. Kecuali kitanya ditugaskan untuk mencari masalah. Tapi insting mengetahui bahwa itu akan menjadi masalah. Iya memang tugasnya itu. Emang tugasnya gitu kan? Siapa? Polisi. Yang di Washington. Di Washington. Gitu emang. Aduh. LAPD gitu kan. NYPD. SWAT gitu. Di kita mah enggak. Kita Aman terus. Detektif itu nyari masalah. Apa yang Enggak aman juga sih. Damai. Peace gitu. Peace gitu. Ya pemahaman tentang masalah sebenarnya. Nah, insting itu bisa terasah ketika kita banyak bertemu masalah kan. Sebenarnya pernah kita bahas di episode yang beberapa episode yang lalu tentang Anda creative cari thinking. nih pendengar cari di Spotify. Caranya di Spotify. Enggak, udah kita pindah yang kemarin creative thinking. Oh, di creative thinking ya di episode lalu. Iya. Sebenarnya Dengerin juga. insting pemecahan masalah yang itu pasti kita punya gitu. Apalagi ketika kalau mau bikin KTP atau apa, itu pasti anjir nih, gua harus ke orang ini nih supaya cepet gitu kan. Kalau itu kan berbahaya. Atau bisa Itu yang lain. kan menyelesaikan masalah itu kan banyak. Bisa secara yang legal atau enggak legal kan. atau secara cerdik. Secara cerdik gitu. Ini kan semudah gini sebenarnya yang pernah kita bahas kemarin itu, misalnya kita mau bikin kopi saset, ada galonnya, ada air panas, tapi nggak ada sendok. Kalau kita nggak pernah bikin kopi, nggak pernah ekspor, kita nggak akan tahu itu ngoceknya pakai apa. Tapi karena kita sering bikin sendiri, ekspor, akhirnya kita tahu oh itu bungkus itu bisa menjadi sendok gitu. Kalau dia nggak pernah ekspor, Jadi pengaduk. Oh ya, jadi pengocek. Pengocek. Jadi semudah itu. Memperkocekkan kopi. Atau dia nggak pernah beli kopi di pinggir jalan gitu. Iya, betul. Ya,
nggak pernah beli kopi saset. Beberapa basis nggak pernah makan nggak pernah makan padang. Hmm. Enaknya pakai tangan, ini malah pakai sendok sama garpu atau pakai pisau sama garpu kan itu. Tapi orang Jepang makan padang pakai sumpit. Nah itu kayaknya menarik ya. Saya- Coba aja. Nah, ada itu Pak ya, Bu ya. Kayaknya boleh tuh viral kayaknya. Kan udah pakai sumpit itu. Kan dulu ada fine diningnya makan padang pakai pisau sama garpu, pakai sumpit lumayan. Siapa tahu mau bikin video ini. Ini pertanyaan di design thinking. Iya. Design thinking itu kan salah satu metode yang dia outputnya itu adalah inovasi. Inovasi. Jadi kalau tadi kan berpikir secara mandiri lah ya, maksudnya secara individu dalam menyelesaikan masalah. Ada yang sebenarnya sama penyelesaian masalahnya, tapi ada terkadang masalah yang dia membutuhkan inovasi. Nah, design thinking itu kan salah satunya digunakan untuk itu. Tuh. Bukan creative thinking ya? Itu kan apa namanya tuh bersimultan, jadi Simultan. creative thinking, design thinking, critical thinking ya nyambung. Nyambung dan step by stepnya itu mirip ternyata. Setelah dipelajari gitu ya, di creative thinking, critical thinking, design thinking itu kalau dijabarkan secara Ada berapa macam? yang biasa dipelajari 3, yang saya tahu ada 4 sama spiritual thinking gitu. Tapi yang 3 ini itu ternyata pas dijabarin itu mirip, step by step itu ada kemiripan. Hampir 80% itu mirip. Paling hanya berbeda di beberapa poin aja gitu. Cuman lebih applicable lah kalau design thinking kan lebih memang langsung teknis gitu Iya. situ. Nah, sebenarnya banyak pertanyaan karena yang tadi kelas orang ya atau di forum-forum luar gitu kayak beberapa minggu yang lalu kan ada acara juga sih ngisi acara. Itu pertanyaannya sama dari peserta itu. Gimana caranya saya bisa berinovasi? Apa jawabannya? Saya nanya. Oh, Saya nanya. Kan dia narasumbernya. kira udah ngejawab. Enggak. Pertanyaan Jepang. Padahal dia udah tahu jawabannya. Dia udah tahu jawabannya padahal. Kan buat podcast. Buat pendengar. Supaya kelihatan Gimana TikTok tes, aja ya. tes. Supaya kelihatan TikTok gitu. Apa tadi? Gimana caranya? Sebenarnya ada 2 pertanyaan ya. Tapi ini sebenarnya jawabannya Anda juga bisa lah. Kalimat itu. Nah, selama 2 forum luar itu dan beberapa kelas gitu, pertanyaannya tuh ada 2 jenis yang sama selalu muncul ini. Iya. Satu itu ya bagaimana cara berinovasi, Berinovasi. yang satu lagi bagaimana menumbuhkan jiwa entrepreneur dalam diri saya katanya. Jawabannya adalah itu balik lagi ke kalau saya ngajarin tentang Di kamar ini yang nanya Gen Z ya. Oke, masih muda-muda. Masih berarti. muda-muda. Kalau saya balik lagi ke kalau kita pas saya ngebahas tentang design thinking, terus tiba-tiba ada pertanyaan tentang inovasi segala macam, saya bakal balik lagi ke creative thinking. Jadi ada fun fact-nya juga. Ternyata tidak semua orang itu kreatif. Gitu. Oh enggak semua ya? Nggak semua, harus diakui bahwa jadi orang kreatif itu bisa dilatih, tetapi ada juga yang sudah menjalani dan mencoba dan akhirnya harus menyadari diri bahwa kenyataannya adalah tidak semua orang kreatif. Ya otaknya mediocre gitu. Jahat. Jahat sekali. Bahasa jahatnya gitu. Bahasa jahatnya gitu lah. Tapi itu faktanya seperti itu. Faktanya tidak semua orang kreatif. Kenapa? Karena untuk jadi seseorang yang kreatif dan inovatif itu ternyata susah. Gitu. Nah, sekarang gimana caranya? Makanya ada yang disebutkan ada apa? Creative thinking atau design thinking itu ada cara untuk berlatihnya gitu. Jadi gimana saya caranya biar saya inovatif? Ya tadi salah satunya adalah ketemu dulu masalahnya gitu. Kamu harus ketemu masalahnya atau kamu harus ketemu tujuannya apa dulu, baru nanti kamu akan bisa berinovasi. Kayak minggu inilah hari Rabu kemarin saya ada pertanyaan yang mirip. Pak, jadi biar inovatif itu gimana gitu? Kan inovatif itu mengembangkan dari yang sudah ada. Saya ngambil sampelnya adalah di Bandung ini banyak banget jajanan cireng, jajanan aci-acian. Sok dibikin list kira-kira jajanan yang terbuat dari aci apa aja. Akhirnya kan banyak. Ada cireng isi, ada cimol, ada cilok segala macam. Ada cibai, ada cilung segala macam. Pada intinya kan ciduhan. Pada intinya kan basicnya tetap aci. Tetapi orang-orang dan para penjual ini karena dia inovatif, oh ya udah dikembangin.
gitu. Biar Ada yang berbeda dengan biar beda tulang. daripada itu, walaupun pada basicnya itu sama. Ada yang dikasih bumbu pedas, ada yang dikasih keju, ada yang dikasih bumbu apa. Nah ternyata caranya adalah ya kamu harus ketemu masalahnya, terus kamu harus tahu tujuanmu untuk apa. Nah kalau para pedagang ini kan untuk nyari nafkah, otomatis mereka harus berinovasi untuk bisa mengembangkan biar bisa survive. Jadi itu kalau dari saya. Orang nebak ya, ketika dikasih suruh memecahkan masalah makanan aci itu, pasti rata-rata kan menambahkan rasa atau Ya. bentuk. Nggak akan ada orang yang ngomongin saya akan menggoreng olahan aci itu dengan aci kembali. Jadi jualannya ada aci di dalam aci. Pasti nggak ada yang begitu. Belum. Nah berarti kan itu inovasi yang baru tuh, bisa jadi. Jadi aci digoreng dulu. Aci goreng dulu. Terus masukin aci lagi. Kemudian dibalut lagi dengan aci, digoreng kembali. Digoreng kembali. Itu aci di dalam aci. Itu orang yang Jadi menikmati aci. makanannya namanya cici. Cici, aci di dalam Aci aci. dalam aci. Cici mah Begitu. pedes. Tapi mungkin bentuk inovasi lain, wah itu untuk orang-orang yang menikmati aci aja. Saya lebih suka untuk menikmati ica. Waduh. Nah ya tadi begitu. Inovasi. pertanyaan yang kedua nih yang tadi jiwa, menumbuhkan jiwa. Menumbuhkan jiwa entrepreneur mah ya tadi sih sebetulnya balik lagi emang ke muhasabah diri heula. Dan jadi entrepreneur itu susah gitu. Jangan-jangan bakatnya jadi karyawan. Jadi karyawan gitu. Atau Oke, itu menurut orang sih si entrepreneur itu adalah jebakan mindset. Ya, orang jadi berpikir 40 gini. tahun ini Jadi kan- saat kayak kemarin-kemarin lah di kampusnya, tiba-tiba ada judul-judul kampus yang apa? Kampus entrepreneur. Kampus entrepreneur. Waduh, gitu cikurang mah gitu. Kalau kamu mau jadi entrepreneur, banyak juga yang tidak melalui pendidikan tinggi itu jadi entrepreneur gitu. Jadi kalau misalkan saya dulu berpikirnya gini, ini disclaimer saya dulu ya. Jadi gini. Jadi saat ada kampus punya embel-embel kampus entrepreneur, mencetak entrepreneur, itu jadi seolah-olah kampus ini gagal menyalurkan ke dunia kerja atau gagal menjadi seorang peneliti atau gagal menjadi seorang Ahli di bidangnya. ahli di bidangnya. Justru orang mikirnya ini gagal gitu. Kenapa? Karena harapannya adalah setelah lulus kamu bisa jadi entrepreneur gitu. Jadi orang beranggapan bahwa oh nggak tepat gitu. Nah kalau balik lagi ke pertanyaan tadi, gimana nih cara menumbuhkan jiwa entrepreneur? Kamu harus kenal diri sendiri dulu lah gitu. Ya, itu Jangan-jangan balik kamu lagi. adalah sastrawan. Jangan-jangan kamu seniman, jangan-jangan kamu sastrawan, bukan entrepreneur gitu. Walaupun banyak seniman yang jadi entrepreneur ya. Banyak. Memang harus ya, kalau enggak mah Itu jiwa. Artinya kan si entrepreneur tuh harus dilurusin dulu ketika banyak orang yang nganggap entrepreneur itu adalah bisnismen, padahal itu dua hal yang berbeda. Ya. Betul. Terus sekarang Entrepreneur tiba-tiba ada itu- embel-embel digitalpreneur segala macam itu mah judul-judulan gitu. Edupreneur. Edupreneur gitu. Wah. Edupreneur. ya kayak digitalpreneur gitu. Disuruhnya jualin barang orang gitu. Itu mah jadi afiliator bukan Jadi seolah-olah saat kita dengar kata entrepreneur, digitalpreneur, kamu dagangnya di sosmed gitu. Ya itu mah tuh apa? Hari gitu. edupreneur jualan no? Jualan pendidikan. Ya, ijazah. Jual kelas. Artikel kemarin itu juga kan disinggung. Jadi apa yang anggota berapa ya DPR lah, anggota DPR yang berbicara di forum bahwa kayaknya zaman sekarang tuh harusnya udah nggak usah malu-malu lah gitu kalau misalkan pendidikan tinggi atau kampus itu sekarang jadi bisnis pendidikan gitu. Jadi udah nggak usah malu-malu lah karena anak-anak Akui sekarang sajalah. akui sajalah gitu karena anak-anak sekarang tuh pintar-pintar gitu bisa dibilang teh. Teman-teman mahasiswa juga mengerti kok kalau misalkan kampus sekarang jadi ladang bisnis gitu, bisnis pendidikan. Jadi jangan malu-malu gitu. Jujur aja weh. Kampus dan rumah sakit ya. Kampus dan rumah sakit mah ya kita jadi bisnis, jadi ladang bisnis gitu. Aci juga jadi bisnis. Aci juga jadi ladang bisnis. Jadi ya mau berbisnis aci mau berbisnis rumah sakit kan Ya, sama-sama sama-sama aja aja. sebenarnya. Sama-sama aja gitu. Ya. tepung beras juga. Pekerjaan atau yang menghasilkan kalau usaha gitu ya, cuman 3 menurut saya, yang hubungan dengan pemerintah, Ya. berhubungan dengan rumah sakit, kesehatan, yang ketiganya dengan pendidikan Kalau di Indonesia ya. di Indonesia. Kayak jualan cireng. Ya itu mah kan bisa naik turun. Naik turun. Human trafficking juga naik turun. Gimana trennya? Iya. Gimana tuh? Dan undang-undang yang ada. Human training. Kan masalahnya kalau dulu mah legal perdagangan budak kan sebelum undang-undang perbudakan dihapuskan. Ya sekarang udah ada anti miras juga, miras banyak aja.
bisnis itu mah. Yang kalau ujung-ujungnya tetap ke bisnis, ada semua juga ada peminatnya lah ya. Gitu, nggak bisa ditahan. Karena kalau ketika nggak ada konsumen sudah pasti mati seketika. Betul. Jadi lebih ke kenali dirimu sendiri. Ya. Nah, ketika kamu mengenali dirimu sendiri, salah satunya juga bisa menjalankan hidupmu dan peranmu dengan design thinking. Tuh. Saya dapat informasi lah dari salah satu dia profesor apa masih dokter ya kalau nggak salah. Dia juga pernah menyebutkan bahwa jangan malu atau jangan takut kamu jadi average man aja gitu, nggak masalah gitu. Kalau misalkan dia kan ngomongin takdir gitu ya. Kalau misalkan kamu ditakdirkan jadi manusia rata-rata, jadi average gitu, ya udah nggak apa-apa. Cuma yang jadi masalah adalah banyak yang tidak mau berjuang gitu. Jadi kalau misalkan kamu ada jadi manusia rata-rata, ya maksimalkan itu. Jadilah yang terbaik di antara rata-rata itu. Iya gitu. Jadilah yang terbaik di antara rata-rata itu gitu. Walaupun cuma beda 0,01 lah gitu. Minimal 10 besar. Nah, minimal 10 Di antara besar. rata-rata itu. Jadi bener. Nah, berarti tadi pernyataan orang tuh jahat, masalah otak mediocre. Iya. Nggak apa-apa. Karena memang ya Nggak udah apa-apa. takdir itu. Jadilah yang terbaik di antara yang mediocre. Maksudnya kan liga juga ada WCL sekarang ya, tim-tim mediocre diaduin lagi gitu. Dan ada gengsinya jadi mediocre juga. Ada kelasnya masing-masing. Bisa Pak. kok jadi juara di level mediocre itu di WCL. Karena nggak semua dari kita bisa jadi Einstein, Iya. jadi Newton, jadi siapa? Tesla. Bukan gak semua, Tesla, Nikola bukan Tesla. gak semua bisa, semua nggak bisa. Karena sudah mereka Sebagian sudah besar hidup. itu tidak bisa. Gitu. Jadi memang seperti itu. Kalau saya mikir lagi, kenapa nggak semua orang cerdas, nggak semua orang kaya raya, nggak semua orang ini, orang mikirnya jadi kayak semacam, oh mungkin pola kehidupan tuh begitu, gitu. Nah itu tuh ada cerdas sama, ini menarik sih. Kenapa cerdas? Kayak dia mah pintar, dia mah kayak. Menurut orang sih tidak ada korelasinya Antara? orang pintar dengan orang kaya teh. Iya sih. Yang tolol kaya banyak juga gitu. Banyak. Betul. Itu mah hokinya bagus aja. Iya. Kalau kaya, ya kalau pintar ya pintar gitu. Kalau kaya ya kaya gitu. Ya, Maksudnya yang pintar miskin banyak, Ya, yang bodoh kaya juga banyak. banyak. Ya kayak lagunya Sejuta itu tuh yang aduh yang no bocah dan kita judulnya apa? Goro-goro di situ ada kalimat yang pokoknya yang dibilang pintar itu yang bisa nyari duit gitu. Ya. Itu kan pandangan kayak gitu ngaruh juga tuh ke orang-orang, gua harus jadi entrepreneur dibilang Iya. biar gua duit gua banyak, terus dibilang anjing nih orang pintar. Betul. Pinter itu yang banyak gelarnya, Itu yang pintar. yang profesor. Ya kalau misalnya Dia banyak. Tidak ada yang mendukung saya. Nah, maksudnya pintar sama cerdas kan beda. Iya. nah, Pintar sama cerdas beda. Betul. Smart sama clever gitu. Kancil itu cerdas apa pintar? Cerdik. Kayaknya cerita Kancil kayak nyambung sama cerita Timun Mas. Jadi dia udah nyari ke Timun, terus dia tertarik, wah Timunnya ada yang emas nih. Kayaknya lebih oke. Iya jadi entrepreneur. Jadi entrepreneur. Begitu. Ya sama kayak di sekolah dasar menengah juga gitu kan. Maksudnya orang yang pintar itu yang jago matematika. nah ya. STEM ya. Padahal Itu mah ini apa? kalau orang Stigma. ada anak yang jago olahraga, misalkan basket, sepak bola, itu nggak disebut pintar. Ya. Sebutnya itu mau bakat we gitu. Ya kan banyak Jangan yang nggak gitu. banyak yang nggak adil gitu di kita teh gitu sekarang. Yang anak yang bagus dalam asmara nggak pernah dibilang Oh iya. pinter gitu. Padahal dia cerdas sekali kan. Kan ada yang intelijennya di bahasa. Mantannya aja bikin paguyuban aja dia. Bener, iya bener juga. Ada Saking yang pintar banyak. di bahasa, ada yang pintar di olahraga, kinestetik, ada yang pintar di musik, Pintar ngejaga hubungan. ya, hubungan. Itu juga Bohong. Itu interpersonal. Ya. skill. Ya, skill. Intelligence sih Ternyata banyak. ada juga kalau sekarang kan pengembangan dari kepintaran itu ternyata ada juga intelijensinya yang di spiritual. Oh yang tadi ya apa? Ya. Atau beda? Spiritual. Spiritual thinking. Spiritual. Nah, itu mungkin Maksudnya- kaitannya ke sana nanti. Jadi ketika ada orang yang memang anaknya lingkungannya mendukung spiritual gitu ya,
dia akan mudah memahami tentang agama yang dianutnya gitu. Kita juga lah orang. Belum banget ya. Orang banget. Kita ngebahas eta narasumbernya orang lah. Anjing kenapa pada ketawa sih? Percaya. Padahal mungkin spiritual itu ahlinya mana jeung urang. Iya. Nanti kita bahas juga ini, masukin catatannya yang itu intelligence ada berapa? 8, 9. Apa? Mountain Oh. Multiple intelligence. Konten story buat orang ini dia Jadi bahas ini udah ada Oh iya. pakarnya. Nanti kita bahas lagi multiple intelligence. multiple intelligence. Tungguin aja nih para pendengar. Jadi nanti sekarang lagi di apa? Tadi kita bahas apa hari ini? Tadi design thinking udah, terus creative thinking udah. Mungkin next negative thinking. Menarik. Iya. Ini jangan terlalu positif lah itu banyak. Gitu. Jadi mungkin tadi ya balik lagi si konklusinya sebenarnya design thinking bukan urusan akademik aja ya. Bukan urusan itu tapi personal juga bisa memecahkan apapun. Jadi jangan dianggap ini materi kuliah ya, enggak juga gitu. Dan itu keilmuan hari ini kan di era digital terbuka, tinggal baca-baca di internet. Dan tidak semua kampus mengajarkan. Iya, tidak semua kampus mengajarkan itu juga. Ya balik lagi design thinking itu salah satu metode yang itu banyak banget sumber referensinya di internet gitu. Banyak Dan banget. lengkap banget gitu. Itu bisa dipelajari siapapun lah. Bisa dipelajari, terus bisa juga nyambung ke berbagai macam keilmuan. Ya, mungkin pintu gerbangnya dari situ dulu. Untuk meningkatkan soft skill Anda lah. Oke, cakep banget. Ini bermanfaat banget tuh sekarang tuh kita tuh. Yang penting bermanfaat bagi sesama. Iya, jadi jorangnya tambahin lah. Iya, tuh kalau di Spotify banyak jorangnya, pindah ke YouTube jadi tidak ada. Untuk narasumber. Berarti ada dirty thinking. Dirty thinking. Menarik, nanti kita bahas. Oke, jadi ya begitu aja. Mungkin Si Yuda ya. boleh. Jadi ya begitu aja. Terima kasih teman-teman semuanya. Masih banyak lagi judul-judul pembahasan yang bakal kita bahas dan mungkin sudah dibahas. Jadi nanti dengerin aja podcast kita sebelumnya atau misalkan mau cari arsip kita yang lebih lama Ya, di Spotify. itu di Spotify gitu. Belum kehapus. Belum hapus, masih ada gitu. Insya Allah itu masih tetap ada di situ lah kalau nggak dihapus sama sistemnya. Iya. Dan ini kan sebenarnya kenapa salah satu alasan kita pindah ke platform ini karena Spotify beli stadion Barcelona gitu. Ya, Camp Nou Spotify. Kita nggak suka aja. Ya. Orang sebagai decul. Oke, jadi begitu teman-teman. Jangan lupa kalau misalkan suka di like, di komen, dan di share kalau bermanfaat. Kalau mau dipotong-potong dikirim lagi ke TikTok dan kawan-kawannya, silahkan. Bebas. Gitu. Jadi bebas-bebas aja lah gitu. Kalau misalkan kalian nggak setuju dengan pernyataan kita atau informasi yang kita Komen aja. berikan, ya komen aja lah. Jadi biar kita juga nanti bisa introspeksi diri mana yang oke, mana yang enggak gitu. Atau teman-teman sedikit niat mah kirimkan keluhan Anda ke PO Box 32. Kritik dan saran. Kritik dan saran lah bisa kirim aja. Apa? PO Box, Ketahuan umurnya. post office box itu ya. Karena pre-order. Oh, pre-order. Akhirnya kan PO. Sekarang pre-order. Betul. Ya sudah kalau gitu. Terima kasih banyak semua teman-teman yang sudah mendengarkan. Masih bersama kita di obrolan Tafsir. Bye bye semuanya.